Proyek pengadaan laptop sebanyak 9,9 triliun dipermasalahkan oleh ICW. Nadiem siap untuk diperiksa. Satu persatu dipanggil, terakhir ada 3 orang. Bagaimana menurut kalian, apakah ini serius atau ICW saja yang sepertinya mau mengkritisi terhadap yang terjadi pada pemerintahan atau Kemendikbud Nadiem? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Nadiem Makarim, seorang menteri yang bisa mengendalikan 3 kementerian sekarang. Karena kalau dulu Kemendikbud itu dia pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, dan bahkan kebudayaan. Pada kesempatan ini, bukan 3 menterinya itu, tetapi ada 9,9 triliun yang dipermasalahkan, diangkat ICW tentang pengadaan laptop. Ini seperti masih pada kasus-kasus dahulu. Dahulu itu pokoknya pengadaan komputer, pengadaan laptop, itu sering menjadi tema korupsi. Namun, masihkah di zamannya Nadiem? Karena kalau kita mengenal Nadiem itu adalah menteri identik dengan digitalisasi, semua proses digital. Jadi akhirnya hal yang manual itu tidak ada. Apakah memang 9,9 triliun yang dihubungkan dengan laptop itu karena hubungannya dengan digitalisasi, atau ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita pertama melihat berita yang sekitar 5 hari yang lalu, ICW beberkan kejanggalan proyek laptop Kemendikbud 9,9 triliun rupiah di era Nadiem. Dan kalau pada hari ini temanya adalah Kejaksaan Agung panggil lagi 3 staf sus Nadiem di kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Yang sebelumnya kemarin Nadiem Makarim siap diperiksa di kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Pilih yang mana? Kita pilih semuanya, tapi pintunya dari 3 orang. Kejaksaan Agung panggil lagi 3 staf sus Nadiem di dugaan kasus korupsi pengadaan laptop. Ini adalah di Detik Jakarta. Kejaksaan Agung melayangkan panggilan kembali terhadap 3 staf khusus ex Kemendikbudristek Nadiem Makarim. Mereka akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Herli Siregar menyebut pemeriksaan terhadap 3 staf sus Nadiem itu akan dilakukan mulai besok, maksudnya pada hari Selasa. Rencana mulai besok, kata Herli saat dikonfirmasi. Namun, Herli belum menjelaskan lebih rinci perihal agenda pemanggilan itu, termasuk tentang siapa dipanggil kapan. Dia hanya memastikan undangan panggilan pemeriksaan telah dilayangkan. Penyidik hanya bilang mulai besok. Diberitakan sebelumnya, pekan lalu penyidik telah melayangkan pemanggilan pemeriksaan terhadap 3 staf sus Nadiem, yakni Fiona Handayani, FH, Juristan, dan Ibrahim Arif, IA, namun ketiganya absen dalam pemeriksaan itu. Benar, penyidik beberapa waktu yang lalu sudah menjadwal memanggil dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang berkedudukan jabatannya sebagai staf sus, kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Herli Siregar kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Nah, sudah dijadwal bahwa 3 orang ini tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwal kemarin dan 2 hari yang lalu.
Karena itu penyidik mempertimbangkan meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi memberikan status pencegahan ke luar negeri terhadap ketiganya. Jadi pertanggal 4 Juni, berarti kemarin penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan kala itu. Wah, ini penyidik terus mendalami, dipanggil terkait dengan hal itu. Ini adalah sebetulnya berita sebelumnya, maksudnya berita pada Senin ya kemarin, yang selanjutnya pada hari ini prosesnya dilakukan, yang intinya kalau kita hubungan dengan 9,9 triliun yang disampaikan ECW, bahwa Kejaksaan Agung berbicara 9,9 yang disampaikan ECW, maksudnya Kejaksaan Agung mendukung pengusutan, atau ICW mendukung pengusutan Kejaksaan Agung serta ikut membeberkan hal-hal yang janggal berkaitan pengadaan tersebut. Kejanggalan pertama yakni pengadaan laptop dan sejumlah perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya bukan kebutuhan prioritas pelayanan pendidikan di tengah pandemi COVID. Kemudian penggunaan anggaran yang salah satunya bersumber dari dana alokasi khusus DAK fisik menyalahi Perpres 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK fisik. Almas mengatakan rencana pengadaan itu juga tidak tersedia dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan Sirup. Ia menyebut informasi pengadaan yang direncanakan dilakukan dengan metode pemilihan penyedia e-broadcasting tidak banyak yang publik mengetahui. Selain itu, dasar penentuan spesifikasi laptop harus memiliki OS Chromebook tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, khususnya daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Almas mengatakan spesifikasi Chromebook dan tingkat kandungan dalam negeri juga mempersempit persaingan usaha karena hanya segelintir perusahaan yang dapat menjadi penyedia. Almas menuturkan kejanggalan pada tahap perencanaan dan penentuan spesifikasi memunculkan pertanyaan mengenai alasan dibalik Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin oleh Nadiem Makarim seolah memaksanakan pengadaan Chromebook yang tetap dilakukan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan 9,9 triliun yang pada kesempatan ini juga dipermasalahkan. Ada banyak sekian alasan sehingga Kejaksaan Agung memprosesnya dan ICW mendukungnya. Bagaimana kalian, apakah ini adalah serius, ada sebuah praktek yang disengaja, korupsi, atau ini adalah kelalaian? Atau menurut analisis saya, pertama, bahwa hal ini sangat disayangkan setelah tidak menjadi menteri seseorang diproses hukum. Ini sebetulnya saya adalah orang yang tidak sepakat karena kejadiannya adalah ketika menjadi menteri. Jadi sangat tidak baik ketika penguasa, maksudnya penegakan hukum, ketika seseorang itu sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat. Mengapa? Ini akan ditiru oleh generasi selanjutnya, sehingga pada waktu menjabat seakan-akan berbaik-baik, tapi ketika tidak menjabat dihantam, dihabisin. Kasihan. Seandainya ada korupsi, akan lebih baik pada waktu itu. Toh di seputar COVID pada waktu itu kan semuanya bisa langsung. Jadi tanpa harus basa-basi, dilaporkan saja dan diproses hukum pada waktu pengadaan tersebut. Sehingga
menteri masih siap. Mungkin kalian menyampaikan, kalau gitu kan itu kan masih penguasa lama. Penguasa lama, penguasa baru, selama ada yang tidak beres, pasti penegakan hukum itu akan terjadi. Bahwa terkadang ada semacam pengampunan atau semacam diayomi atau ditutup-tutup, tapi ketika itu menjadi isu publik dan hubungannya dengan kasus hukum, pasti akan dibela oleh rakyat, disupport oleh rakyat. Sehingga semoga ini tidak terulang di kasus-kasus yang lain, di kementerian lain, atau kasihan, betul kasihan. Bahwa kalau memang tidak beres itu pada waktu itu, bukan ketika sudah tidak menjadi penguasa, tidak punya power dihabisin. Toh, ketika seseorang itu ya misalkan menjadi staf sus atau menjadi menteri, yang sehari-hari sudah tidak di Jakarta dan kemudian sekarang tidak ada kegiatan, mereka itu butuh semacam support dana untuk transportasi, penginapan, dan lain-lainnya. Sehingga kalau menurut saya ini sekali lagi ini evaluasi. Kemudian yang kedua, bahwa ketika ada penegakan hukum yang hubungannya dengan korupsi, saya sangat setuju. Apalagi seandainya nilai 9,9 triliun itu kemudian memang betul-betul dikorupsi, ini sangat setuju. Supaya ini semacam pengingat terhadap para pejabat saat ini ketika menjabat, supaya tidak bermacam-macam, tidak bermain, jangan berpikir mumpung, aji mumpung, jangan sampai berpikir kiri munggah bali, tetapi bahwa namanya jabatan itu bisa naik, bisa turun, bisa kadang diberi jabatan, kadang bisa tidak. Jadi selama yang bersangkutan itu diberi jabatan, ya maka harus menjalankan sepenuh hati, tidak usah mumpung. Toh kalau ada prestasi, kemungkinan pada rezim selanjutnya akan naikkan lagi. Nah, sekarang adalah Nadiem Makarim, staf-stafnya pada waktu itu sesuatu menjadi magnet karena tema Merdeka Belajar dan berbagai digitalisasi itu terjadi. Hanya ketika berhadapan dengan Perpres 123 tahun 2020 itu memang harus ditegakkan. Ketika misalkan ada prioritas-prioritas tertentu sehingga tidak semua perusahaan itu perlu diuruskan. Maka sebetulnya pada angka yang kedua ini, saya sangat setuju penegakan hukum itu siapapun, tanpa kenal ampun, karena ini untuk kebaikan negeri ini. Kemudian yang ketiga, betulkah 9,9 ini sampai Nadiem Makarim siap untuk diproses, siap diperiksa, dan bahkan anak buahnya banyak yang dilarang untuk keluar negeri? Walau alam bisawaf, tetapi bahwa tidak mungkin ada asap tanpa ada api, sebaliknya. Hanya kadang-kadang penjelasan-penjelasan yang dihadirkan oleh misalkan Kejaksaan Agung, ICW, itu memang harus dikonfirmasi dengan apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang sering muncul itu adalah karena seseorang tidak mendapatkan proyek kalah, maka dia menggunakan misalkan laporkan terkait dengan bla 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 bla. Akhirnya proses ini betul-betul terjadi. Maksudnya betul terjadi itu maka penegakan hukum terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya adalah orang yang sangat setuju penegakan hukum. Kalau ada pejabat yang salah harus ditegakkan, harus diluruskan. Tetapi saya juga tidak setuju jika ada pejabat yang sudah tidak mempunyai power dihantam kanan kiri, kasihan. Ya seperti hanya sebuah kambing hitam yang pokoknya dijadikan salah-salahan, itu menurut saya sangat tidak bagus.
karena ya sudah, mengapa tidak pada waktu itu? Nah, ini selanjutnya menurut saya menjadi pembelajaran bagi kita bersama para penegak hukum, teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Ayo, pada kesempatan ini siapapun di kementerian di bawah Pak Prabowo atau mereka yang ada di kabupaten atau di provinsi ataupun di desa ataupun di legislatif di berbagai level, kalau memang ada yang tidak beres, sekarang saja, kasihan nanti kalau mereka pensiun baru diluruskan. Asal Bapak senang itu harus diluruskan. Cukup itu pada waktu pemerintahan dahulu, sekarang sudah tidak ada. Sehingga sekarang yang terjadi adalah bagaimana sebuah program itu dijalankan berdasarkan kebutuhan, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu dari sebuah program tersebut. Dan yang menjadi poin adalah kita adalah menghormati kepada ICW, Kejaksaan Agung, dan para penegak hukum lainnya, tapi jangan sampai ada orang yang memanfaatkan, misalkan kelompok-kelompok PT-PT yang kalah kemudian memberikan masukan yang tidak beres. Harus balancing, supaya proses penegakan hukum itu bukan menjadi semacam balas dendam mereka yang kalah. Semoga itu tidak terjadi. Tapi kita support penegakan hukum ini dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.